Aku beruntung hidup di keluarga yang banyak memberiku kasih sayang. Semoga saja kedepannya akan seperti ini terus. Aileen Sophie alias Tardir Gantara. Bunda, teriak Aileen membuat seorang wanita parubaya yang mengenakan gamis biru itu seketika menatap anaknya yang berjalan mendekatinya. Ada apa anak bunda? Bunda lagi buat apa? Aileen mengambil susu yang sudah ada di gelas, lalu meminumnya hingga tandas. Dia juga memakan krim yang ada di wadah. Bunda lagi buat brownies, ini kenapa susu sama krimnya kamu makan? Aileen menyengir hingga deretan gigi putihnya terlihat. Maaf bunda, hehehe. Jangan ganggu bunda, sana ganggu abangmu atau kakakmu aja. Kalau kamu terus ganggu bunda, yang ada kuenya gak jadi-jadi. Bunda mah gak bisa diajak main. Aileen yang tidak memakai cadar cemberut seketika. Bukan begitu sayang, bunda lagi sibuk bikin kue. Jadi sana pergi, main sama Kak Alan sana. Dia sepertinya lagi ada di kolam renang. Dengan cemberut, Aileen pergi tak lupa ia membawa jeruk di meja bar, membuat Hera mengusap dadanya agak bersabar. Seperti yang diperintahkan bundanya, ia pergi ke kolam renang. Kak Alan, teriaknya berlari mendekati laki-laki yang tengah duduk santai di sisi kolam renang. Apa? Di mana Kak Alex? Ngapain cari Kak Alex, Princess? Alan malah balas bertanya dengan nada kesal. Terus aja yang dicari kakak kembarnya, bukan dirinya. Mau ajak Kak Alex main? Ai bosen di kamar terus. Kenapa nggak sama kakak aja? Kakak kan bisa ajak kamu main. Sini duduk. Kak Alex masih belum pulang dari sekolah karena lagi rapat OSIS. Kenapa Kak Alex masih punya tanggung jawab di OSIS? Dia kan udah lengser karena udah kelas 12. Pembina OSIS yang nyuruh ke Alex, kakak mana tahu. Padahal Alex sudah menjadi MPK yang berarti dia masih dibutuhkan di OSIS. Aileen duduk di sisi kolam renang sambil menjatuhkan kedua kakinya ke air. Seketika rasa dingin di kakinya mulai terasa. Princess tahu nggak? Nggak tahu. Alan berdecak kesal. Adiknya ini benar-benar kakak menyukai seseorang. Apa? Teriak Aileen tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bunda, Kak Alan suk. Apa-apaan sih kamu, Princess? Panik Alan berusaha menutup mulut adiknya yang ember ini. Dia lupa adiknya memang selalu menyebalkan padanya. Beda pada kakak yang lainnya. Kalau menyukai seseorang itu wajar dong, Princess. Ini bukan salah kakak. Lagi pula kakak nggak pacaran ya. Lebih baik nggak pacaran daripada kena marah sama bunda sama ayah. Aileen berusaha melepaskan tangan besar kakaknya dari mulutnya dan akhirnya berhasil. Kak Alan mau buat Ai nggak bisa nafas, ha? Ya maaf, kamu sih mulutnya ember. Oke, lupakan kejadian tadi. Gimana kakak bisa jatuh cinta? Dan siapa yang perempuan yang kakak cintai? Setahu Aileen, selama ini para perempuan di sekolahnya lah yang selalu mengejar kakaknya. Tapi dia tidak menyangka ternyata kakak yang satu ini sangat menyukai seseorang. Namanya Balkis, kakak jatuh cinta pada gadis penjual bunga di dekat lalu lintas. Kakak udah beberapa kali datang ke sana untuk sekedar melihat perempuan itu, walaupun tanpa menyapanya, karena kakak malu. Malu? Aileen ingin tertawa rasanya, kakaknya untuk pertama kalinya malu pada seorang perempuan. Ia semakin penasaran siapa perempuan yang kakaknya maksud. Dia cantik, berhijab, dan senyumannya manis kayak gula. Aileen menggulung bibirnya lalu mencolek pundak kakaknya ini. Ternyata kakak Ai udah besar ya. Ai jadi penasaran siapa Balkis yang kakak maksud itu. Dekat sekolah ada lalu lintas. Apakah di sana perempuan yang kakak cinta berada? Alan mengangguk sebagai jawaban. Tapi Princess jangan bilang sama siapapun. Saat ini hanya kamu aja yang tahu. Ai bisa tutup mulut, tapi nanti malam Kak Alan harus bawa Ai jalan-jalan pakai motor sport ya. Pinta Aileen seketika Alan menggelengkan kepalanya. Mana bisa Princess, ayah, apalagi Bang Al nggak bakalan bolehin kamu keluar rumah malam-malam. Apapun caranya, Kak Alan harus bujuk mereka agar izinin Ai keluar sama kakak. Alan mau tidak mau harus mengangguk pasrah. Ia akan coba walaupun akhirnya nanti mendapatkan penolakan tegas dari ayahnya. Kak Alan
Udah cari tahu belum tentang Kak Balkis? Bagaimana keluarganya, kepribadiannya? Belum. Kakak hanya jatuh cinta sama orangnya aja, nggak kepo sama asal-usulnya. Kakak yang sangat ahli dalam perempuan, tapi malah saat kakak jatuh cinta sendiri, kakak nggak peduli. Coba pelan-pelan deketin Kak Balkis. Temenin aja dulu, karena kita kan masih sekolah. Ya, nanti kakak coba, Princess. Aileen menepuk pundak kakaknya. Ia tidak menyangka kakaknya yang satu ini bisa jatuh cinta, sedangkan abangnya dan Kak Alex belum. Alan, Aileen, kalian di mana? Teriak Hera membuat mereka berdua berdiri. Kami di kolam renang, Bun, saut Alan. Cepat ke pintu utama, Abang Al sama ayah kalian udah pulang. Mereka berdua segera pergi dari kolam renang dan berjalan ke pintu utama. Dan benar aja, dua pria yang memakai jas hitam telah datang dan keluar dari mobilnya masing-masing. Aileen belum keluar, terlebih dahulu memakai cadar kremnya yang ia simpan di saku gamisnya lalu berlari menuruni 5 tangga. Ayah, teriaknya. Saka yang melihat putrinya berlari ke arahnya pun segera memeluknya dengan erat. Hilang sudah rasa lelahnya. Di mana Bunda? Bunda lagi buat brownies. Saka mengangkat tubuh putrinya lalu berjalan masuk ke dalam. Aileen hanya bisa mengalungkan kedua tangannya di leher ayahnya sambil menjatuhkan rahangnya di sana. Aroma tubuh ayahnya sangat membuatnya tenang. Tunggu. Perempuan yang di belakang Bang Al itu siapa? Aileen turun dari gendongan ayahnya lalu memiringkan wajahnya karena sebagian tubuh perempuan itu tidak terlihat karena tubuh besar abangnya. Masya Allah, Kak Fatim, serunya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Assalamualaikum Aileen, bagaimana kabarmu? Waalaikumsalam Kak Fatim. Alhamdulillah seperti biasa aku baik Kak, bagaimana dengan kakak? Alhamdulillah kakak juga baik. Aileen memeluk erat perempuan berusia 23 tahun yang memakai cadar hitam dan Fatima pun membalas pelukannya. Bagaimana bisa Kak Fatim bareng ke sini sama ayah dan Bang Al? Tadi Mas Al jemput aku di rumah jawab Fatima, dan kebetulan pas banget ayah Saka juga pulang. Fatima memang sudah terbiasa memanggil kedua orang tua dari tunangannya dengan sangat akrab. Oh gitu toh, kalau begitu ayo kita masuk. Pasti Bunda seneng karena calon menantu kesayangannya akhirnya datang. Aja Aileen menarik tangan Fatim dengan sangat akrab. Alan pergi ke kamar untuk mengganti baju, sedangkan Saka pergi ke dapur dan Kalandra mengikuti adiknya dan Fatim ke ruang tamu. My wife, panggil Saka mendekati istrinya dan kedua tangannya pun memeluk pinggangnya. Hera tersentak, tapi kemudian dia mencubit pergelangan tangan suaminya. Kamu ini Mas selalu aja bikin aku kaget. Saka terkekeh kecil lalu menatap kue brownies buatan istrinya yang sudah jadi. Mas lelah sayang. Pergi ke kamar lalu mandi. Mas udah sholat asar kan? Udah di masjid saat perjalanan pulang. Mas males mandi sayang. Mas harus mandi agar tubuh segar. Ciuman dari kamu lebih segar sayang. Hera mendelik saat suaminya membalikkan tubuhnya ke depan dan otomatis mereka saling berhadap-hadapan sekarang. Tanpa basa-basi Saka menyambar bibir ranum istrinya, membuat Hera terkejut, tapi akhirnya ikut membalas ciumannya. Oh ya sayang, anak dari Dimas datang ke rumah kita loh. Dia sekarang ada di ruang tamu. Yang bener Mas. Saka mengangguk sambil mengecup sekilas bibir istrinya. Wah, menantu idamanku akhirnya datang juga. Udah lama Fatim gak datang ke rumah kita. Seru Hera antusias. Mas, satu brownies masih ada di dalam oven. 5 menit lagi angkat ya. Setelah itu bawa brownies buatanku ke ruang tamu. Aku akan menyapa calon menantuku. Belum sempat Saka protes, Hera sudah pergi. Saka mengerjap lalu terkekeh kecil. Baiklah, saya akan menuruti perintah istri saya, tapi nanti harus mendapatkan imbalan dari ini semua. Saka membuka jas hitamnya, lalu menggulung kedua tangannya ke atas siku. Setelah itu memakai apron. Dapur ini sangat berantakan karena Hera belum membereskannya. Dengan telaten, Saka membersihkan dapur sambil menunggu brownies satunya lagi matang. Saka memang suami sekaligus ayah idaman.
Sementara di ruang tamu, Aileen terus bergelanjut manja di lengan Fatim. Dia benar-benar sangat merindukan calon kakak iparnya ini. Wah, calon menantu. Seru Hera tiba-tiba datang membuat Fatima berdiri lalu dengan sopan mencium punggung tangannya. Sudah lama kamu nggak mengunjungi rumah bunda calon menantu. Maaf bunda, Fatim 1 bulan ini sibuk banget sama kuliah. Tak apa, bentar lagi wisuda, terus nikah sama Al ya. Fatim hanya bisa menunduk sambil menatap Kalandra yang fokus menatap ponselnya. Intinya, kamu harus nikah sama anak bunda. Al juga bentar lagi wisuda. Dia juga sudah bekerja di perusahaan ayahnya. Fatimah hanya bisa tersenyum di balik cadar hitamnya sebagai tanggapan. Setelah dipikir-pikir, Bang Al itu cueknya kebangetan. Kok bisa mau sabak abangku, Kak Fatim? Waktu pas lamaran aja, aneh banget. Mengingat kembali saat Kalandra melamar Fatimah membuat Aileen tertawa. Saat itu Bang Al tiba-tiba kasih cincin ke Kak Fatim. Lalu udah gitu aja. Kayak Kak Guntur dong pas lamar Kak Carly yang nyewa restoran bintang 5. Kalandra bukannya kesal, malah tersenyum mengusap kerudung adik kesayangannya ini. Maaf, kenapa minta maaf sama Ai? Harusnya minta maaf sama Kak Fatim dong. Fatim biasa aja dilamar kayak gitu, tapi kamu yang marah, jadi abang minta maafnya sama kamu aja. Aileen tidak bisa berkata-kata lagi karena semuanya ada benarnya. Bunda, Carly udah pulang, tanya Kalandra. Belum, adik kamu kan pergi keluar kota untuk liburan bersama teman-temannya. Kok Al nggak tahu? Kan kamu sibuk, Ai. Tenang aja, hanya perempuan aja, nggak ada laki-lakinya kok. Kalandra mengangguk sedikit lega. Fatima diam-diam tersenyum. Inilah yang ia sukai dari Kalandra. Dia memang dingin padanya, tapi sangat perhatian pada keluarganya. Ia masih mengingat perkataan Kalandra yang sangat dingin padanya. Kalau kamu ingin mendapatkan perhatian dari saya, maka kita harus menikah terlebih dahulu. Saya tidak mau memberikan perhatian pada perempuan yang bukan mahram saya. Maaf bila saya selalu cuek padamu, padahal kamu tunangan saya. Tapi nanti setelah kita menikah, saya berjanji, saya akan memberikan kamu kehidupan yang paling bahagia yang tak pernah kamu duga, insya Allah. Dan karena itulah Fatima bertahan dengan pria cuek seperti Kalandra. Walaupun sampai saat ini hanya sedikit perhatian saja yang ia terima. Kue browniesnya sudah jadi, teriak Saka meletakkan nampan yang berisikan 2 kue yang sudah hangat. Ini kue buatan istri ayah, bukan buatan ayah, jadi dimakan, jangan ragu, lanjutnya. Aileen yang terlebih dahulu mengambil pisau kue dan berniat memotongnya, tapi Kalandra yang malah memotongnya. Kamu jangan memegang pisau, princess, nanti kamu terluka. Abang ini cuma hanya pisau, nggak akan membuat Ai terluka. Tetap aja, nggak boleh. Aileen cemberut seketika, lalu menunggu kue bagiannya yang abangnya potong. Kalandra memotong kue brownies rasa coklat itu, lalu memberikannya sepotong pada Aileen dan juga Fatima. Makanlah, seru Kalandra pada Fatima membuat dia mengangguk dan sedikit membuka cadarnya. Tadi ayah sedikit mendengar, kenapa kamu menanyakan Carly, Al? Tanya Saka yang duduk di samping istrinya. Al hanya ingin bicara dengan Carly tentang pernikahannya dengan Pak Guntur. Terjadi sesuatukah? Tanya Hera tiba-tiba khawatir. Enggak, Al cuma minta sama Carly untuk izin Al lebih duluan nikah sama Fatim. Aileen tersedak kuenya sendiri membuat semua orang panik. Hera mengambil air lalu menyuruh putrinya untuk segera meneguknya. Bang Al mau cepet-cepet nikah sama Kak Fatim, teriak Aileen. Iya, kedatangan Fatim ke rumah kita ingin meminta persetujuan. Dia ingin berbicara sepertinya malu, jadi abang yang meminta sama kalian langsung. Bunda sih malah seneng karena kamu dan Fatim ingin cepat-cepat nikah. Carly juga pastinya bahagia karena abanglah yang harus nikah duluan, bukan adiknya. Maaf sebelumnya, ujar Fatima menyela. Seharusnya Abi Dimas datang ke sini juga, tapi dia sedang ada di Turki. Abi meminta untuk dipercepat pernikahanku dan Al. Iya, Al juga setuju kalau pernikahan kita dipercepat. Loh, kok tiba-tiba katanya kamu masih mau fokus sama bisnis, boy? Tanya Saka. Al berubah pikiran ya. Kita terserah kalian berdua, karena kalianlah yang akan menjalankan rumah tangga nantinya.
Bunda hanya bisa berdoa semoga kalian selalu bersama-sama hingga akhir hayat. Ucap Hera membuat Kalandra dan Fatimah tersenyum. Assalamualaikum. Salam Alex tiba-tiba datang. Waalaikumsalam. Alex memeluk bundanya dengan erat. Dia sangat lelah karena pekerjaan OSISnya sungguh berat padahal ia sudah digantikan. Ini salahnya karena mengajukan diri menjadi MPK waktu itu. Malam yang ditunggu-tunggu oleh Aileen akhirnya tiba. Dia mengenakan rok krem dengan baju putih dan jaket biru serta kerudung dan cadar hitam senada. Alan dengan jaket couple dengan Aileen pun berjalan mendekati kedua orang tuanya yang tengah menonton TV dengan ayahnya yang berbaring di atas paha bundanya. Sementara Aileen berada di belakang Alan dengan penuh harap kedua orang tuanya mengizinkannya pergi jalan-jalan hanya untuk malam ini saja. Ayah, bunda, Alan izin pergi malam ini mau jalan-jalan ya. Pergi aja, ingat jam 10 udah ada di rumah. Ujar Saka masih fokus pada layar televisi. Itu, ya, sama Aileen boleh. Dengan gugup Alan kembali berucap. Baik Hera maupun Saka segera duduk dan menatap Alan yang di belakangnya ada Aileen yang sudah menatapnya dengan penuh permohonan. Enggak, teriak Saka tidak setuju. Kalau kamu mau keluar, keluar aja sendiri. Jangan bawa-bawa princess. Ayah, tapi Ayah juga mau jalan-jalan sama Kak Alan. Hanya sebentar kok, please. Mohon Aileen dengan mata berkaca-kaca. Tetap nggak boleh. Kamu itu perempuan, harus tetap di rumah. Jangan keluar malam-malam. Tapi kan ada Kak Alan, Ayah. Dia bisa jagain aku. Nggak boleh. Mas, bolehin aja. Aileen kan belum pernah jalan-jalan malam. Kali ini aja kamu bolehin, ujar Hera mengusap rahang suaminya. Ini malam sayang, banyak para penjahat berkeliaran. Jika terjadi sesuatu sama putri kita, bagaimana? Kan ada Alan, lagi pula ini cuma jalan-jalan aja kok. Benar kata bunda, ayo cuma jalan-jalan sebentar. Setelah itu pulang sama Kak Alan. Oke. Jawab Saka mengganggu setuju membuat mereka bertiga terkejut. Ayah beneran, pekik Aileen antusias. Iya princess. Aileen memeluk dengan erat leher ayahnya. Dia membuka cadar lalu memberikan ciuman di pipi kiri ayahnya. Ai sayang sama ayah. Makasih udah setuju permintaan ayah. Sama-sama princess. Seharusnya Aileen sudah curiga sejak awal karena tidak seperti biasanya ayahnya langsung setuju begitu saja. Dan setelah 5 menit keluar dari rumahnya, ia melihat ayahnya entah kapan sudah duduk di mobil yang terbuka. Tidak hanya ayahnya saja, Bang Al dan Kak Alex juga ikut karena mereka naik motor sportnya. Kak Alan, apa yang terjadi? Tanya Aileen menatap kakaknya yang ada di sampingnya. Alan tersenyum kecut. Padahal tadi ia sudah sangat senang menghabiskan waktu berdua bersama adik tercintanya dan ujung-ujungnya ayah dan kakaknya pun juga ikut. Kenapa kalian berdiri di sana? Ayo princess naik ke mobil ayah. Enggak, princess harus ikut sama abang, seru Kalandra. Jangan gitu dong, princess harus sama gue, saut Alex. Aileen menghela nafas dalam-dalam, akhirnya dia tidak memilih di antar ketiganya dan lebih memilih bersama Alan karena ia hanya mengajak kakaknya ini yang pertama. Bersambung.